acara bincang santai di DIB Channel ini. Apa kabar Dokter Eva? Kabar baik nih, alhamdulillah sehat. Mai sehat? Alhamdulillah kami semua sehat, Dokter. Baik, pada sore-sore ini kita mau ngobrol santai nih sama dokter. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa Dokter Eva ini adalah Koordinator Nasional Dokter Indonesia Bersatu. Dokter, bisa dijelaskan awal mulanya kenapa ada DIB ini bisa muncul? Itu di tahun berapa? Terus apa sih yang menjadi tonggak atau alasan kemunculannya DIB ini? Ibu Dr. Ripka Ciptaning yang waktu itu sebenarnya adalah Ketua Komisi 9 yang membidangi salah satunya kesehatan. Beliau membuat pernyataan di media yang membuat kita cukup sedih, menyalahkan dua profesi sekaligus ya, polisi dan kita. Beliau menyatakan bahwa dokter lebih buruk daripada polantas, daripada polisi ya. Artinya beliau menganggap polisi itu banyak berbuat tidak baik, demikian juga dengan kita dokter gitu. Jadi di situ yang membuat kita sedih karena beliau adalah public figure, orang yang dipercaya masyarakat, artinya saat itu kita betul-betul dalam posisi yang semakin dicitrakan buruk gitu. Kita semakin dijadikan uh, orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi dasar itulah yang membuat saya terinspirasi kalau melawan media adalah harus dengan media. Sementara media yang kita punya waktu itu ya kita hanya punya Facebook ya. Begitulah saya pikir masyarakat harus tahu, rakyat Indonesia harus tahu bahwa semua ini bukan kesalahan kita dokter, kita hanya menjalankan tugas, kita bagian dari sistem, kita bekerja untuk masyarakat, kita bekerja untuk rakyat. Sangat-sangat banyak dokter yang betul-betul tulus, ikhlas bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat. Oke, Dok. Jadi tidak semua dokter, mungkin ada oknum, tapi itu hanya segelintir. Karena seseorang yang tidak memiliki jiwa pengabdian tidak mungkin bertahan menjadi dokter. Karena dari awal kita sekolah saja, kita sudah dibiasakan untuk melakukan pengobatan, melayani pasien sepenuh hati, ikhlas, tanpa bayarannya. Contohnya waktu kita koskap, kita sempat PTT juga, itu betul-betul kita tidak seimbang lah gaji dengan pengabdian yang kita lakukan. Jika seorang dokter masih bisa bertahan, masih bisa melayani masyarakat, itu artinya karena jiwa pengabdian. Bahkan saya ingat sekali, sebetulnya kalau dipikir-pikir ya sedih kalau terutama waktu saya masih jadi dokter umum, andaikan masyarakat tahu, bahkan gaji kita itu mungkin nggak jauh beda, ada teman-teman kita yang masih dibayar 500.000 sebulan, 750.000 sebulan jaga klinik, dan teman-teman kita yang di daerah PTT itu dibayar hanya, judulnya dulu waktu itu masih 1,2 juta, akhirnya 2,5 juta, akhirnya diperjuangkan jadi 5 juta, itu betul-betul dirapel, berbulan-bulan baru datang, sementara gaji nanti kita di daerah ternyata biaya hidup lebih mahal, lebih besar daripada biaya hidup di Jakarta. Jadi bahkan kita harus beli aqua yang lebih mahal. Di Jakarta mungkin 1.000, kita untuk minum terpaksa beli harus 5.000 per botol, itu di daerah-daerah gitu. Jadi sebenarnya tidak sebanding gaji yang kita terima. Sebenarnya kita juga profesi yang bukan kaya waktu itu gitu. Jadi image bahwa kita cari keuntungan, cari duit yang banyak, gaji kita dokter itu besar, salah. Jadi masyarakat sendiri pun tidak tahu bahwa ternyata kita ini gajinya tidak besar gitu, tapi kita dokter tidak pernah ngomong. Cuma ketika gaji dengan sedemikian dikit, terus kita dituduh salah terus, yang salah sistem kita pula yang salah, itu sangat menyedihkan. Jadi akhirnya saya pikir saya harus melakukan sesuatu, saya harus mulai diri saya dulu. Saya ingat betul, saya harus, walaupun kecil, saya pikir insya Allah ini akan menjadi besar, dan saya harus memulai dari saat itu juga. Akhirnya saya berinisiatif, waktu itu ada Facebook ya yang bisa kita ngomong banyak ya, saya coba mencurahkan pendapat saya, mencurahkan mengklarifikasi keadaan yang sebenarnya melalui Facebook, itu awal. Ya,
Luar biasa sih dokter, ternyata, pemikiran-pemikiran yang seperti itu, sebenarnya jarang ya kita dengar saat-saat ini karena memang karena kesusahannya hidup, kadang orang berpikir hanya untuk, otomatis untuk pribadi gitu, jarang untuk berpikir untuk masyarakat atau apalagi untuk profesi. Yang saya tahu dari, gong yang dokter bunyikan pertama kali sampai akhirnya ada aksi pertama, dan di situ muncullah ternyata semua banyak keluhan dokter-dokter di Indonesia. Itu bagaimana, Dok? Apakah itu ada proses provokasi atau memang itu memang, keluhan yang memang sudah lama dipendam dokter, itu bagaimana sehingga sampai hampir, seluruh Indonesia itu hadir di Jakarta waktu di aksi pertama itu. Bagaimana ceritanya, Dok? Jadi jujur saya dulu, tidak begitu tahu ya apa yang dirasakan teman-teman di daerah, termasuk masalah gaji pun saya sebenarnya waktu itu tidak tahu. Bagi saya waktu itu memang, masalah, jadi sebenarnya masalah-masalah ini banyak. Ketika saya sudah mulai praktek lagi jadi dokter, itu masalah banyak. Jadi kebetulan saya ngomong dengan guru saya perawat, guru-guru saya dokter paru, itu mereka semua juga curhat sebenarnya, semua, dan ternyata kita memang tidak ada solusi gitu. Jadi sempat, begitu saya banyak bicara di medsos, akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang ternyata permasalahan dokter Indonesia ini banyak dan rumit gitu. Bahkan sangat luar biasa, saya terkejut ternyata banyak sekali teman-teman saya yang mengalami bukan awalnya mungkin saya berpikir masalah gaji ya, tapi gaji saya menurut saya walaupun bagi saya itu udah cukup. Cuma luar biasa ternyata permasalahan teman-teman yang tertindas itu sangat banyak sekali di daerah dan, eee, jadi korban, kambing hitam dari penguasa, banyak raja-raja kecil di daerah, jadi, kepala-kepala daerah yang melakukan penekanan terhadap dokter, mulai dari gaji yang dipotong, yang mereka dipindahkan dengan semau-maunya, kebayang seorang dokter spesialis, bedah yang hanya menyampaikan kebenaran bahwa demi perbaikan profesi, demi perbaikan sebuah rumah sakit, karena ketidaksukaan seorang pemerintah daerah dimutasi ke sebuah puskesmas. Jadi banyak sekali kesewenang-wenangan terjadi di teman-teman kita di daerah. Teman-teman kita yang PTT tidak dibayar berbulan-bulan, sampai bertahun, bahkan mereka sakit, ada yang meninggal, mereka tidak, eee tidak ada pengamanan. Jadi ada teman-teman kita di daerah yang tidak mendapat keamanan, diancam oleh penduduk dan segala macamnya. Jadi begitu saya bergabung dengan teman-teman, kita semua curhat, luar biasa ternyata banyak sekali teman-teman kita yang menderita ya di daerah, yang satu hati, satu pemikiran dan mereka sudah muak, mereka sudah bosan dengan semua ini. Mereka, merasa ini harus disuarakan segera, ini harus disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah harus membuka mata bahwa masalah kita sangat banyak. Masalah kita dokter selain ketidakpercayaan, masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, ternyata permasalahan itu sangat banyak di daerah. Jadi akhirnya sebenarnya kita sudah sebelum kita melakukan aksi turun ke jalan, kita bertemu bersama, kita mengumpulkan, semua masalah, kita berusaha menemui organisasi induk, organisasi ke PBID, kita datang ke PBID, membawa aspirasi teman-teman, "Ini loh kendala kami dan teman-teman semua, baik di Jakarta maupun di daerah." Kami bawa ke PBID untuk disampaikan aspirasi kita, aspirasi teman-teman. Terutama waktu itu, teman-teman sangat-sangat tersinggung di seluruh Indonesia atas masalah apa yang disampaikan oleh Ibu Ripka Ciptaning. Jadi waktu itu terbentuklah sebuah petisi yang ditandatangani oleh puluhan ribu dokter-dokter di Indonesia, itu yang kita sampaikan ke PBID, mohon ini aspirasi kami diterima dan disuarakan. Dan waktu itu betul apa yang kita sampaikan ke PBID disampaikan, ke Ibu Eka Ciptaning juga. Cuma ya itulah, ternyata
IDI sendiri sebagai organisasi formal tidak bisa berbuat lebih keras, lebih banyak, lebih apa. Jadi terpikir kita IDI sebagai lembaga formal eh, yang terbatas ya, yang dengan segala keterbatasannya tidak bisa bicara lebih lantang waktu itu, harus terlalu mereka harus banyak berpikir dalam menentukan langkah. Akhirnya kita bergerak, kita datangi komisi, kita datangi anggota-anggota dewan yang kita anggap sepaham ya, yang kita anggap bisa kita memberikan masukan, menyampaikan aspirasi teman-teman ya. Bahkan kita juga ketemu sama anggota-anggota dewan di Komisi 9, kita ke Komisi 3, kita ke Menko Kesra semua. Kita datangi, kita sampaikan aspirasi teman-teman, kita datang ke Kemenkes waktu itu ya, menyampaikan aspirasi teman-teman. Nah, tapi ternyata apa yang kita sampaikan ya seakan-akan jalan di tempat ya, hanya janji akan dibantu dan segala macam, tapi faktanya itu terus terjadi, media terus saja melakukan pencitraan kepada kita. Akibatnya akhirnya kita sepakat ini Pak Presiden harus tahu, semua rakyat Indonesia harus tahu bahwa kita dokter Indonesia, kita tidak bersalah, kita hanya korban, kita dipolitisasi demi kepentingan politik, demi kepentingan para pemimpin. Mereka membuat program-program, mereka yang gagal dan kita yang disalahkan. Jadi akhirnya kita sepakat waktu itu, saya dan teman-teman berkumpul di Jakarta, kita sepakat mengadakan aksi yang pertama kali, bahkan jika kita berlima pun kita akan turun di Bundaran HI, kita turun di istana menyampaikan aspirasi kepada Presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa dokter Indonesia tetap cinta kepada rakyat Indonesia, bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Kita tidak pernah sama sekali berpikir untuk jahat kepada rakyat, memperlakukan rakyat demi uang. Semua kita lakukan sesuai sumpah dokter, semua demi rakyat Indonesia. Ya, ini mungkin suara hati salah satu dokter di Indonesia yang memang benar dan nyata adanya. Berarti setelah aksi pertama, perjuangan advokasi masih terus dilanjutkan. Bahkan ada beberapa aksi berikutnya, kalau tidak salah ada 4 aksi setelah itu yang dalam setahun bisa 3 kali turun ke jalan, ya dok. Yang paling besar itu adalah perjuangan untuk membantu permasalahan Dokter Ayu. Saat itu bagaimana peran DIB? Apakah DIB saat itu sejalan dengan IDI atau sampai ada rumor yang menyatakan bahwa DIB adalah saingannya IDI? Menurut dokter seperti apa? Ya. Jadi dulu kita waktu kasus Ayu ya, tentunya kita berharap PBID yang maju mewakili aspirasi kita untuk membantu Dokter Ayu dan kawan-kawan ya. Waktu itu kejadian sebetulnya kasus sudah 2 tahun berjalan sampai akhirnya putusan itu putus. Sebenarnya Dokter Ayu sudah ditangani oleh PBID ya waktu itu, sampai akhirnya Dokter Ayu ditangkap juga 2 dokter kandungan lainnya ya, dari mereka masih status PPDS ya di Unsrat, sampai akhirnya mereka sudah praktek dan ditangkap. Bahkan yang menyedihkan waktu itu teman kita, salah satu sejawat ya, Dr. Hendy Simanjuntak kalau nggak salah namanya, ya itu ibu beliau meninggal waktu beliau di penjara. Nah, sementara PBID sendiri waktu itu kita pikir terlalu lambat bergerak ya. Ini putusan MA hampir saja diputuskan, kan waktu itu naik banding ya ke MA. Jadi kita pikir kita harus bergerak cepat sebelum putusan itu putus, karena waktu itu akibat kasus ini kita dokter-dokter sangat takut ya melakukan tindakan, karena
jelas waktu itu teman kita sejawat Dokter Ayu menurut investigasi dari tim PBID sendiri dan dari MKDKI bahwa memang beliau tidak bersalah, beliau dan kawan-kawan tidak melakukan kesalahan, itu bukan sebuah hal malpraktek, tapi permasalahannya hakim-hakim ini kan tidak sepenuhnya mengerti tentang medis. Nah, di situ juga ada kasus, di belakang kasus Dokter Ayu ini ada LSM yang jadi kompor ya dari pihak keluarga, sehingga kesannya ini eh, memberikan ketidakadilan untuk teman-teman sejawat kita. Jadi kita harus bergerak cepat, sementara ID masih cari jalur tunggu dan tunggu. Kita rasanya tidak bisa lagi menunggu. Akhirnya kita sepakat waktu itu bersama Pogi, apapun putusan PBID, kita mengajak mereka untuk turun bersama, dan apapun putusan mereka, kita putuskan kita akan turun serentak seluruh Indonesia. Kebetulan waktu itu Dokter Indonesia Bersatu sudah memiliki jaringan dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita ada dari Aceh sampai di Papua, kita ada teman-teman di NTT, NTB, Maluku, bahkan salah satu eh, motivator di DIB adalah Bang Mega Harta ya, jauh-jauh datang dari NTB ke Jakarta ya. Jadi alhamdulillah waktu itu kita sepakat bersama teman-teman dari seluruh Indonesia akan melakukan aksi bersama-sama bagi teman-teman yang tidak bisa ke Jakarta mendatangi kantor DPRD di daerah, dan yang bekerja di Puskesmas melakukan hening cipta bersama, melakukan aksi bersama, turut prihatin atas Dokter Ayu dan kawan-kawan, kita mendukung perjuangan Dokter Ayu. Jadi waktu itu kita putuskan tetap melakukan aksi, turun ke jalan, kalau nggak salah dulu Oktober 24 Oktober 2013 kita turun ke jalan bersama-sama, dan alhamdulillah ternyata waktu itu kita bersama Pogi melakukan aksi di Bundaran HI ya, kemudian berjalan ke MA. Ternyata alhamdulillah waktu itu ternyata PBID juga turut hadir di MA, bersama-sama kita melakukan aksi bersama turun ke jalan seluruh dokter Indonesia. Alhamdulillah waktu itu sangat-sangat serentak. Kita seluruh Indonesia melakukan aksi untuk kasus Ayu turut duka cita atas ketidakadilan ini. Jadi kenapa waktu itu kita menganggap kasus Ayu ini menjadi penting, harus diperjuangkan, bukan semata-mata hanya karena ingin membela Dokter Ayu, tapi latar belakangnya adalah ketika kita seorang dokter sudah melakukan kewajiban kita sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan, tapi kemudian kita disalahkan dan tidak mendapatkan keadilan, maka kita semua dokter merasa takut untuk melakukan tindakan. Jadi waktu itu banyak, akhirnya kita berpikir untuk melakukan defense mechanism. Jadi daripada kita disalahkan, lebih baik kita tidak melakukan kerja. Nah, ini sangat berbahaya karena jika banyak dokter memilih takut, tidak mau menolong sesama pasien, akibatnya akan banyak pasien yang tidak terlayani. Bahkan waktu itu sudah banyak teman-teman di daerah dokter-dokter di daerah yang tidak lagi mau membantu persalinan, lebih sering merujuk. Jadi padahal kita dokter, ketika kita mendapatkan pasien harus ditolong bahkan dengan pisau pun, jika memang memungkinkan demi menyelamatkan nyawa pasien, walaupun kita bukan dokter kandungan, kita harus membantu orang yang melahirkan. Misal teman-teman kita di Kepulauan Natuna yang jauh, ada ibu yang harus dibantu persalinan, tapi kita bukan seorang dokter kandungan, kita bukan seorang ahli bedah, kita hanya dokter umum, tapi demi menyelamatkan nyawa si ibu, bahkan bisa menyelamatkan nyawa bayinya, kita boleh melakukan pembedahan, melakukan seksius cesarean ya. Jadi bahkan
yang kita takutkan waktu itu karena kita takut melakukan pengobatan, melakukan tindakan terhadap pasien, banyak dokter yang memilih lebih baik tidak melakukan daripada nanti mendapat tuntutan. Nah, ini yang jadi permasalahan, akibatnya tentu sangat buruk karena rakyat Indonesia juga yang akan menjadi mendapat masalah tidak terlayani. Demikian. Jadi bukan semata-mata hanya ingin teman kita yang tidak bersalah dibebaskan, tapi kita ingin negara ini menjamin bahwa kita dokter yang sudah bekerja dengan benar, sesuai dengan sumpah, sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditentukan, tolong kami dilindungi hak kami, kami diberi keadilan, kami diberi kepastian hukum. Demikian. Ya, baik. Ini pertanyaan yang menyangkut yang sebelumnya juga, Dok, tentang rumor. Rumor DIB ini sebenarnya saingan ID atau bagaimana, Dok? Oh, bukan ya. Jadi dari awal kita sudah datang ke kantor rumah kita, rumah ID di Samratulangi ya, kantor PBID. Kita menyatakan bahwa kita ini bukanlah saingan ID, kita hanya sayap-sayap perjuangan. Ketika ID harus menyampaikan, memperjuangkan aspirasi anggota dengan cara formal, kami akan membantu dari luar dengan cara yang mungkin ID sebagai organisasi resmi tidak bisa melakukannya. Jadi kita berharap tidak pernah menjadi saingan ID. Kita berharap ID satu-satunya organisasi profesi yang menjadi wadah rumah aspirasi bagi seluruh anggotanya. Iya. Oke, ini perlu Dan, penting sekali untuk ditegaskan biar rumor-rumor tersebut memang terjawab bahwa itu tidak benar. Ada lagi dan yang keduanya, Dok. Hmm? sudah kita buktikan, kita sudah membuktikan itu di kepengurusan Prokiom, ketika semua aspirasi teman-teman didengar, ditampung beliau, bahkan beliau sampai turun ke jalan menyampaikan aspirasi anggota, menyampaikan aspirasi dokter seluruh Indonesia, kita tidak lagi terdengar suaranya, kita membaur dengan ID. Jadi waktu itu kita tidak lagi lebih dulu lebih banyak kita tidak lagi terlalu banyak lagi bicara gitu, tidak lagi turun ke jalan, bahkan kita bersama ibu ke jalan. Ya, oke. Untuk pertanyaan rumor kedua yang juga sering kali dilontarkan oleh orang-orang adalah apakah DIB berafiliasi dengan partai? Bahkan beberapa media massa setelah DIB turun ke jalan dianggap turunnya dokter ke jalan ini memang dilakukan dengan fasilitas IO karena begitu rapi, begitu apik. Itu bagaimana ceritanya, Dok? Apakah benar? Ya, enggak ya. Dari awal kita sudah dituduh ada yang partai anu ya, dan terbukti waktu sudah membuktikan 8 tahun DIB berkibar, kita tetap selalu mengkritik pemerintah, memberi masukan kepada pemerintah siapapun presidennya. Jadi kita tidak sampai saat ini tidak pernah tidak satupun dari kita yang masuk ke dalam partai. Kita tetap memposisikan sebagai orang bebas, orang netral, bicara atas nama rakyat, atas nama anggota ya, anggota atas nama Dokter Indonesia. Jadi waktu sudah membuktikan rumor-rumor itu bahwa kita adalah orang-orang yang independen, tanpa kepentingan, hanya murni demi rakyat Indonesia. Ya, insya Allah. Baik, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari bincang-bincang santai kita. Sampai kapan kira-kira DIB ini akan terus eksis dan apa perjuangannya ke depannya? Insya Allah ya kita berharap DIB terus ada membantu mensupport ID ya. Kita akan nyaring bersuara ketika ID kehilangan suara ya. Ketika ID tidak lagi tidak lagi menjadi rumah aspirasi anggota, kami akan kembali menggantikan kami akan berjuang demi profesi dan demi rakyat Indonesia. Jadi kami minta kepada ID
teruslah lantang bersuara demi anggota, demi rakyat Indonesia, demi sistem kesehatan yang lebih baik. Jadi kita tetap insya Allah akan terus eksis ketika pemerintah tidak adil terhadap rakyat dan profesi, kami akan bicara lantang, menyampaikan ketidakadilan, ketidakbenaran, menyampaikan aspirasi. Tapi ketika pemerintah melakukan perbaikan sistem yang lebih baik, membuat program-program yang lebih baik untuk rakyat, kita mendukung. Kita akan memberikan jempol kepada pemerintah, kita akan dukung pemerintah. Jadi kita tetap berada di luar pemerintah, mengkoreksi, mengkritisi ketika itu ada masalah, memberikan masukan ketika ada masalah, dan memberikan jempol ketika pemerintah sudah berada pada yang seharusnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Eva, bincang santai pada sore hari ini. Semoga para viewer channel DIB bisa mengambil dan motivasi untuk melakukan perjuangan yang sama. Dan siapa yang boleh tergabung dalam DIB ini, Dok? Yang tergabung dalam DIB, dokter-dokter seluruh Indonesia, termasuk dokter gigi, adik-adik, dokter muda, dan dokter internship ya, semua dari mulai profesi. Jadi dokter muda itu sudah masuk ke profesi, jadi sudah masuk bisa diterima di DIB, karena kita juga memperjuangkan aspirasi adik-adik dokter muda ini, karena mereka sudah jadi bagian dari dokter Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Dokter Eva. Sampai jumpa pada pertemuan bincang santai berikutnya dengan topik menarik. Terima kasih.